Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now kehadiran tamu yang spesial buat saya, yaitu I Gusti Ngurah Krisna Adi. Dia ini adalah fashion designer. Nah, kenapa spesial? Spesial banget buat saya. Mungkin spesial juga buat pemirsa Bali Now nih, tamu hari ini. Swastiastu. Swastiastu. Punapi Gatra Krisna. Beci. Iya, welcome to Bali Bali Now. Now. Ya, akhirnya kita jumpa ya. Oke, Krisna luar biasa deh buat aku. Terima kasih. Iya. Nah, Krisna barusan sebelum ke Bali Now lagi sibuk kerja, lagi sibuk ngedesain atau? Sebelum kesini ya paling gambar-gambar baju, terus jahit, terus ya selayaknya aktivitas seorang fashion designer. Iya. Jadi kesibukannya apa nih? Jadi kesibukannya akhir-akhir ini itu mengurus brand saya, Mahakara. Terus sibuk berpameran juga di Art Center. Namanya itu Pameran Bali Bangkit. Itu adalah program dari Ibu Putri Koster. Jadi program Bali Bangkit mendukung para UMKM yang ada di Bali yang produknya itu 100% asli bikinan orang Bali. Gitu. Jadi berpameran di sana sepanjang tahun, nggak pernah tutup. Oh ya, berarti dari awal adanya Bali Bangkit. Bali Bangkit itu sudah ini ya, sudah mulai ada pameran-pameran sampai saat ini. Sampai saat ini. Kemudian Krisna memang dari awal atau mulai tahun berapa mulai pameran? Jadi saya itu masuk lewat ajang kurasi. Kurasi pada saat itu Ibu Putri Koster mengadakan sebuah ajang kurasi. Waktu itu masih di Dekranasda Provinsi Bali sebelum digantikan. Jadi ada acara yang namanya itu Bali Designpreneur. Jadi Bali Designpreneur itu adalah sebuah ajang atau kurasi pencarian bibit-bibit desainer-desainer muda dari seluruh Bali yang nantinya akan dibina, dibimbing, terus pada akhirnya akan ada fashion show. Rutin? Ya, jadi waktu itu ada fashion show. Fashion show waktu itu kayak fashion show kemenangan bagi kami. Jadi selama kurasi desainer muda itu dipilih 5 orang desainer yang nanti diharapkan bisa mempengaruhi tren mode yang ada di Bali. Khususnya anak-anak muda, remaja-remaja, biar lebih mencintai kain tenun, kain endek asli bikinan orang Bali kayak gitu. Jadi mulai dari situ saya berkecimpung secara profesional di brand saya gitu. Kenapa sih Krisna itu sangat mencintai dunia fashion design? Awalnya gimana? Kelahiran mana sih? Saya kelahiran Karangasem. Karangasem, tapi sekarang stay-nya di? Sekarang stay-nya itu di Batu Bulan. Di Batu Bulan, ya. Oke. Kenapa Krisna sangat mencintai dunia fashion design? Apakah memang dari kecil suka gambar-gambar mungkin? Oke. Sebenarnya kecintaan suka fashion design itu emang dari kecil sih. Kalau diingat-ingat gitu ya. Dari kecil, dari SD malah. Hobi gambar gitu? Awalnya hobi gambar, terus dulu tuh punya ada Barbie, boneka Barbie, terus kayak kok dulu saya pikir waktu SD itu sekitar mungkin kelas 4 atau 5 gitu ya, kok bajunya kok kayak gini ya, kurang menarik gitu saya lihat, terus kayak kok bentuknya kayak gini, terus mulai dah saat itu kayak bikin baju Barbie, waktu itu masih jahit pakai tangan, belum mengerti pakai mesin jahit. Usia atau mesin berapa apa. itu? Usia sekitar SD kelas 5. Usia berapa? 9 tahun kali ya? Mungkin kali 9 ya. atau 10 tahun ya? Pokoknya udah. Itu sudah bisa sketch-sketch. Iya, kemudian membuat udah mulai kayak baju-baju sederhana untuk boneka lah gitu. Karena kan biar lebih cantik, biar lebih wow gitu. Terus ternyata kecintaan akan dunia fashion itu terus berlanjut sampai SMP, SMA, terus SMP itu udah mulai nih bikin kotak pensil, bikin gelang, aksesoris yang gitu-gitu. Terus saya pamerkan ke teman-teman. Terus dari situ ternyata teman-teman suka, terus mulailah
jual-jualan di situ. Ah. Jual-jualan kotak pensil, jualan gelang sampai SMA. Sudah ada naluri bisnis ya? Iya. Saat itu ya? Sudah mulai gitu. Terus SMA itu emang dari SD itu selain saya suka fashion design, emang dari SD itu sering lomba-lomba kesenian. Kayak melukis, poster, puisi, yang gitu-gitu. Jadi kayak suka dunia seni itu emang udah dari kecil ya. Mungkin orang tua atau kakek atau nenek? Kalau dari orang keluarga saya sih nggak ada seorang seniman ya. Cuma dari keluarga ibu mungkin ada. Banyak senimannya, karena kan ibu dari Ubud. Iya, iya. Jadi darah itu yang ngalir ya? Ya mungkin, karena kan kakek saya yang dari ibu saya, itu dulunya seorang penjahit juga. Gitu. Terus akhirnya melanjutkan sekolah di fashion design? Iya, jadi sebelumnya itu lulus SMA, saya kan sudah mulai bikin-bikin baju, bikin-bikin draperi di manekin, kayak gitu kan. Terus kayak pengen nih secara biar lebih matang lagi skillnya. Lulus SMA, saya nggak liburan, istilahnya nggak liburan gitu, nggak nyanti-nyanti. Tapi saya memilih kursus selama 1 bulan sebelum saya melanjutkan ke isi Denpasar fashion design. Jadi untuk menambah skill design, menambah fashion taste gitu istilahnya, saya melanjutkan ke isi Denpasar jurusan fashion design gitu. Dan lulus di tahun 2021 akhir kalau nggak salah ya. Lulus baru-baru. Masa-masa corona itu saya lulus. Iya. Jadi Hebat merasakan, bisa menyelesaikan di saat corona ya. Merasakan wisuda online. Nggak merasakan datang langsung gitu-gitu. Kemudian kemudian dipindahkan itu enggak. Itu rasa angkatan coronanya seperti itu. Iya, tapi kan luar biasa apapun itu caranya, tapi luar biasa yang sudah dilewati oleh Krisna. Dan akhirnya Krisna sekarang sudah mulai membuat brand ini ya, brand fashion pribadi ya sendiri ya. Itu namanya apa tadi? Mahakara. Iya, cuma awalnya itu bukan Mahakara. Awalnya itu namanya Makara. Itu berjalan sekitar 3 bulan awal saya masuk ke Art Center di Bali Bangkit. Itu namanya Makara. Kemudian kan kayak reward juga sebagai pemenang kurasi itu kita semua yang ada di center difasilitasi kayak pendaftaran brand, hak cipta yang gitu-gitu difasilitasi. Kemudian saya daftarkanlah merek saya ke petugas yang berhak gitu. Makara ternyata nggak bisa, udah ada yang make. Terus akhirnya saya pikir otak gimana cari brand yang berfilosofi sama dan nggak terlalu jauh dari brand awal. Jadi muncullah Mahakara, dan Mahakara itu bisa didaftarkan gitu. Jadi brand saya yang sekarang yang namanya Mahakara. Ada gitu. makna nggak di balik nama itu? Tapi nanti ya setelah jeda ya. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih membahas tentang fashion design bersama Krisna, dan kita masih seru-serunya nih ngebahas tadi tentang brand Mahakara, brand filosofi. Nah, sekarang tadi belum dijelasin apa sih filosofi dari Mahakara. Oke, jadi brand saya itu kan namanya Mahakara. Itu filosofinya adalah Maha itu kan besar, kayak di atas gitu kan, Maha gitu, agung gitu. Terus kalau Kara itu dalam bahasa Sanskerta itu namanya sinar. Jadi Mahakara secara harfiah itu diartikan sebagai sinar yang gemilang. Jadi yang memakai busana dari Mahakara itu akan tampil bersinar yang gemilang gitu. Iya, berarti itu ya filosofi dari Mahakara, luar biasa. Semoga betul-betul akhirnya yang menggunakan jadi bersinar. Ada light-lightnya gitu. Nah, di awal Krisna mulai mencoba berbisnis di bidang fashion sebagai desainer lah ya. Itu ada nggak rasa keraguan atau ya ini kan sesuatu yang kalau orang bisnis tuh tidak selalu dapat cuan, pasti ada up and down. Itu awalnya gimana tuh? Jadi awalnya itu apalagi saya berkecimpung di dunia fashion,
Dimana fashion itu identik dengan kesempurnaan, tubuh yang ideal, like a model, tinggi semampai, gitu. Terus saya apalagi saya terlahir agak berbeda dengan orang-orang. Istimewa lah Istimewa, terus berkecimpung ke dunia fashion, tentunya pasti ada rasa-rasa keraguan itu terkadang pasti muncul. Apalagi mungkin orang-orang meragukan karya saya, terus apalagi saya terlahir berbeda, pasti kayak orang ini paling nggak bisa membuat produk yang berkualitas secara tangannya atau fisiknya aja berbeda dengan kita. Itu pasti, ketakutan pribadi. Iya, pasti orang-orang itu ada aja yang meng-underestimate hal tersebut. Tapi ada kejadian seperti itu? Pernah, tapi yang saya alami secara langsung itu jarang. Cuma karena saya lumayan aktif di media sosial, banyaknya akun-akun palsu atau fake akun kita bilangnya, dari situlah datang head comment yang beraneka ragam. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau kita meresapi, memasukkan itu ke dalam hati, pasti itu akan menyakiti diri kita sendiri. Iya, membuat kita down. Bener. Gitu ya. Aku berpikir caranya membalas orang yang membenci kita itu tunjukkan aja karya kita. Betul. Tunjukkan aja apa yang kita bisa. Tunjukkan kita bahwa kita itu lebih daripada mereka. Mereka itu hanya bermodalkan mulut dan jempol. Dan jempol yang tidak bertanggung jawab. Bener. Gitu ya. Punya jempol tapi dipakai nggak bener gitu. Untuk gitu. menohok orang, gitu, menjatuhkan orang. Kita tunjukkan aja apa yang kita bisa, kita tunjukkan karya-karya kita yang istimewa, bagus, sehingga ternyata cara saya yang seperti itu ternyata berhasil. Lama-kelamaan head comment itu hilang. Nggak ada yang lagi yang bilang aneh-aneh gitu. Dengan saya menunjukkan karya-karya saya, ternyata mungkin orang-orang yang nggak suka dengan saya itu kena mental kali ya istilahnya, kayak gitu. Akhirnya hilang juga pada ujung-ujungnya. Gitu. Yang penting kita tidak terlalu mengambil hati lah omongan mereka, meskipun terkadang kita juga sakit hati juga. Manusiawi itu pasti ada. Cuma kan kita hidup untuk orang-orang yang mencintai kita, bukan orang yang membenci kita. Iya, betul-betul. Ya, anggap vitamin aja lah. Dan akhirnya toh sukses juga diraih oleh Krishna ya. Nah, di balik kesuksesan Krishna sampai saat ini, apakah ada mentor selama ini? Sebenarnya mentor secara langsung itu sih nggak ada ya. Paling orang-orang yang menginspirasi itu, yang membuat saya terus-menerus berkarya, kayak aku ingin jadi seperti dia gitu. Aku ingin sukses seperti dia gitu. Ada model gitu ya. Bener. Paling kayak gitu sih. Kalau mentor secara langsung ya yang terus-menerus membimbing. Oh, kalau di Dekranasda, kalau di Bali Bangkit ada tentunya. Kayak Ibu Putri Koster itu sebagai mentor kami para UMKM. Karena kan saya termasuk UMKM, jadi beliau yang mementori saya. Tapi dalam bidang skill fashion design gitu, yang secara langsung nggak ada sih. Paling di saat kuliah aja, atau enggak yang paling berpengaruh itu role model gitu. Iya, jadi ada seseorang yang diidolakan. Mungkin karya-karyanya mungkin ya kita idolakan ya. Oke. Nah, Krishna, sekarang kan Mahakara sudah mulai dikenal karena adanya pameran-pameran kan. Pasti ada yang sudah menggunakan produk dari Mahakara. Itu untuk pemasarannya apakah hanya di pameran aja? Siapa tahu pemirsa Bali Now penasaran nih, pengen mencoba Mahakara kan. Coba aja yuk. Iya, makanya harus wajib dicoba ya, karya anak lokal Bali loh, anak muda lokal Bali ya. Jadi untuk offline-nya itu masih di 100% di pameran Bali Bangkit. Jadi pameran Bali Bangkit itu kan bukanya jam 9 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore di Art Center. Itu tiap hari buka secara tiap hari, tidak tanpa libur. Minggu pun buka ya, seperti buka toko gitu ya. Bener, jadi hari apapun datang pasti ada gitu. Jadi sebenarnya di Art Center itu nggak cuma Mahakara, banyak produk fashion lainnya. Terus karena saya suka sosmed, bikin konten gitu, jadi pemasarannya secara online, lewat TikTok, lewat Reel. Cuma cara saya menawarkan produk saya itu nggak secara hard selling.
istilahnya. Terus kemudian Kayak soft selling gitu, kayak iya, ya. tidak kelihatan bahwa saya itu Gitu menjual atau menawarkan produk biar orang membeli gitu. Jadi cara saya mengemas itu dengan sebuah drama di balik itu. Jadi kayak ada storytelling yang melatar belakangi sebuah karya yang saya buat kayak gitu. Berarti ada jiwa seni juga Iya, ya. kayak gitu. kurang Berarti lebih. yang membantu dalam sponsor atau apa dalam mempromosikan produk Mahakara ini siapa? Apakah keluarga ataukah karyawan-karyawan mungkin? Sebenarnya kalau promosi itu semuanya saya lakukan sendiri. Sendiri? Mulai dari bikin konsep konten, bikin apa istilahnya voice note itu sendiri, merancang alur konten itu semua sendiri kayak gitu. Terus cuma kalau bagian produksi baru ada beberapa pegawai. Sudah ada pegawai. Iya, jadi ada berapa pegawai sampai saat ini? Iya. Ada lebih dari 5? Sebenarnya saya itu bukan pegawai secara langsung. Jadi saya itu kuliah kan di Fashion Isi Denpasar. Kemudian saya lulus. Nah, pas awal lulus itu saya pas banget masuk sebagai UMKM. Jadi saya memanfaatkan mengajak kerjasama teman-teman saya yang sekelas pada saat itu di fashion design. Jadi kayak bikin baju saya buat di teman saya. Ini jadi saling bersinergi walaupun sudah lulus. Wah, gitu. Keren ya caranya ya. Jadi kita tidak harus mengelola karyawan, tapi mempekerjakan teman-teman yang memang di bidang itu saat kuliah ya. Iya, apalagi kan baru lulus kan masih bingung-bingungnya tuh di mana mau cari kerja kah atau mau lanjut di bidang ini kah kayak gitu. Iya, jadi bisa memanfaatkan teman yang memang teman juga perlu juga kan kerjasamanya kan. Iya, aduh keren. Oke, kita lanjut ya di segmen ketiga. Baik pemirsa, nanti kita lanjut bincang lagi tentang karya-karya dari Krisna. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, nah masih juga membahas tentang produk-produk dari Mahakara. Aduh, namanya tuh luar biasa, Mahakara. Kita masih membahas tentang produk dari Mahakara, tentang busana-busana mungkin yang diproduksi oleh Mahakara. Di pemirsa Bali Now pasti kadang-kadang kan ingin nyoba deh. Kadang-kadang entah laki-laki atau perempuan. Berarti yang dibuat, diproduksi oleh Mahakara adalah fashion ready to wear. Ready to wear ya. Oh, berarti sudah siap pakai ya, sudah siap pakai pria wanita. Pria wanita. Oke, kalau ada yang memesan seandainya bisa. Bisa. Jadi produk dari Mahakara itu nggak cuma ready to wear. Jadi ada juga yang made to order kayak sesuai pesanan, keinginan, kayak kita bisa konsultasi desain, pengennya itu dipakai kemana, pengennya itu ke acara apa, pengennya paling sering pengennya saya pinggangnya terlihat kecil kayak gitu. Ada yang seperti juga, itu. Ya. Jadi kita bisa konsultasi desain terlebih dulu, baru ke proses pembuatannya. Jadi selain ready to wear ada juga yang seperti itu. Oh, berarti seperti bahan dasarnya itu dari Mahakara? Seperti apa biasanya, endek atau apa gitu? Mungkin proses pembuatannya itu ya kayak kita bikin desain terlebih dahulu. Kira-kira desain seperti apa yang ingin dikeluarkan untuk misalnya bulan ini. Kemudian habis itu baru saya cari kainnya. Kainnya itu memakai endek. Jadi saya bekerja sama mencari bahan endek itu yang memang hasil artisan penenun Bali. Jadi original produk Bali gitu. Jadi endeknya. Karena kan sekarang Bali itu lagi terjajah nih sebenarnya. Terjajah gimana tuh? Jadi Bali itu lagi dikuasai atau didominasi oleh tenun-tenun yang bukan asli Bali. Asli Bali. Iya, ada ya? Ada. Jadi tenun-tenun yang datang dari luar Bali itu berkompetisi dengan harga yang murah. Karena kan kita sebagai masyarakat umum mungkin belum tahu bahwa adanya endek asli orang Bali dan endek
kita sebutnya itu endek palsu lah. Nah, apa yang bisa kita bedakan gitu? Kadang-kadang seperti saya yang orang awam begini tidak tahu kan, tidak bisa membedakan, oh ini endek bukan asli Bali, oh ini endek dari asli luar. Bali. Ya, apa yang bisa membedakan itu? Mungkin secara gampangnya endek jiplakan atau endek palsu Bali itu ada dua macam. Ada yang endek print ya, yang bukan tenun ya. Bener. Menjiplak hanya motifnya saja, itu bisa dilihat dari depan belakangnya itu berbeda warnanya. Jadi depannya itu bagus nih, bagus, terlihat seperti motif Bali. Kalau dibalik itu agak kusem, putih dan kurang bagus dilihatnya. Terus yang kedua itu tenun yang datang dari luar Bali. Yang paling banyak itu datang dari Troso. Dari Troso itu bisa dilihat dari harganya pun berbeda. Harganya pun jauh di bawah. Ya, menjatuhkan harga lah ya. Bener, terus kualitasnya itu pun jauh lebih tipis. Mungkin kalau dicuci itu luntur. Terus kalau endek asli Bali itu lebih tebal dia. Sisirnya itu kalau nggak salah, ini menurut saya ya, karena kan saya bukan penenun aslinya. Jadi secara umumnya itu lebih tebal. Punya Bali lebih tebal dan motifnya itu emang benar-benar muncul, emang benar-benar terlihat gitu, karena kan tenunnya itu diikat, tenun ikat gitu kan, ada juga tenun airbrush gitu, emang motifnya itu emang benar-benar beda gitu. Terus kalau tenun palsu itu biasanya lebih tipis, terus jualnya itu per roll banyak banget, tebal banget. Meteran gitu ya? Iya, bisa dijual meteran, sedangkan kita kalau di per lembar itu, ya? biasanya per lembar, dan itu udah terukur gitu. Gitu sih, dari tekstur, dari ketebalan, dan ketajaman motif itu paling berarti terlihat. Sedang terjajah oleh harga juga. Jadi kenapa kita desainer-desainer yang UMKM yang ada di Bali Bangkit itu lagi gencar-gencarnya nih mempromosikan endek-endek yang emang asli dari Bali, biar masyarakat orang Bali itu aware, peduli terhadap kekayaan yang kita miliki di Bali gitu. Jadi selain emang fashion designer itu berbisnis, juga kalau bisa sebagai pelaku budaya juga, pelaku tokoh pelestari budaya juga gitu. Memang tujuannya. Harus banyak support ya. Dari banyak pihak gitu untuk melindungi kain endek Bali, kain tenun endek Bali. Jadi kayak nggak apa-apa kita memiliki 5 baju aja tapi asli tenun Bali, dibanding kita punya 20 setel baju tapi itu palsu semua. Pelsong semua. Iya, betul juga sih. Kita kan bukan kuantitas yang kita miliki, tapi kualitas dari busana yang kita gunakan juga itu kan memperlihatkan bahwa bagaimana sih diri kita. Bener. Gitu, berarti kita mudah menghargai dengan demikian ya. Masa harga tas sampai puluhan juta, harga baju cuma... Ada yang begitu ya? Mungkin. Bukan saya ya? Bukan. Mungkin ada ya. Jadi tetap harus bukan asli tasnya ya, tapi asli bajunya dong kalau pakai tenun. Karena itu kan karya-karya para pengrajin yang luar biasa mempertahankan bagaimana untuk menjunjung karya-karya mereka yang asli. Apalagi ini warisan dari leluhur kan. Betul. Aduh, keren juga sih, tapi memang harus berjuang. Harus tidak bisa instan, harus seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat. Iya, tapi harus juga memberi pengertian juga sih. Ini kan baju, kalau yang asli itu kan bisa untuk turun temurun bisa juga awet. kan. Bahkan bisa semakin lama semakin mahal loh. Bukannya antik gitu ya. Bukannya menjadi sebuah akhirnya usang terus jadi lap untuk di dapur. Jadi betul-betul kalau memang asli buatan pengrajin, apalagi tenun, itu semakin lama berpuluh-puluh tahun pun mempunyai value, tetap ada harganya ya. Nah, itu yang mesti masyarakat tahu ya. Oke. Nah, berarti kalau seandainya ada yang pesan ini biasanya untuk busana itu sampai berapa lama untuk ngegarapnya gitu?
Jadi untuk waktu pekerjaannya tergantung desainnya. Untuk yang ready to wear gitu, yang biasa-biasa untuk pakai ke kantor, yang casual-casual, biasanya cepat sih 3 sampai 4 harian Oh, udah sudah bisa ya. Jadi udah yang mesen-mesen nih apakah seputaran Bali, apakah ada yang sampai di luar Bali? Oke, jadi untuk pemasaran secara offline masih di sekitaran Seputaran Bali, Bali, ya? cuma untuk secara online-nya itu ada yang memesan dari luar Bali juga, jadi Sudah saya ada, ya? kirim. Terus ada juga kadang-kadang memesan dress, cuma orangnya itu dari luar Bali. Iya, jadi ukuran apa dong? Ukuran umum? Bener, jadi mumpung ini kan tergantung cara kita memanfaatkan teknologi. Jadi saya itu video call biasanya untuk iya. pengukuran. Jadi saya minta tolong kepada customer untuk menyediakan meteran. Jadi saya bimbing caranya mengukur apa aja yang diperlukan. Jadi lewat video itu bisa mengukurnya. Terus kalau memang customer punya bahan, tinggal kirim ke lewat jasa pengiriman aja. Berarti ada juga yang membawa bahan sendiri Ada. gitu. Kemudian untuk biasanya kan ada yang memesan untuk busana-busana malam itu, apakah Mahakara juga membuat seperti itu? Iya, tentu. Untuk busana-busana malam itu juga ada. Itu biasanya lewat konsultasi desainer lebih dahulu. Terus bilang acaranya itu untuk apa. Biasanya untuk Christmas, yang itu kan. Untuk Natal itu juga di Mahakara juga bisa. Oh, juga bisa Iya. ya, tidak hanya untuk kantoran. Jadi untuk busana-busana busana karya-karya biasanya untuk acara-acara besar. Bener, gitu. untuk Bisa pesta juga gitu pesta gitu ya. Oke deh, baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, waduh nggak terasa ya Krisna. Nggak terasa banget. Sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol tentang produk-produk lokal Bali, kemudian barang-barang yang sekarang sedang gencar-gencarnya harus kita lawan karena ada yang KW mungkin ya istilahnya, ya KW ya, kali ya. Seperti itu. Jadi ya itu yang harus diperjuangkan ya, berarti sekarang para desainer muda Bali, kemudian para pengrajin endek itu yang sedang harus diperjuangkan ya, berperang melawan barang-barang yang kualitasnya original Bali. bukan original. Betul. Nah, tadi Krisna bilang bahwa Krisna memiliki role model. Itu role models, mungkin bukan satu ya. Banyak. Nah, bisa cerita ke pemirsa Bali Now, siapa aja tuh yang membuat Krisna akhirnya sukses seperti ini? Jadi role model yang sangat menginspirasi saya dari dalam dunia fashion design itu ada banyak banget. Salah satunya yang internasional itu ada Christian Dior. Itu tuh saya suka look dari siluet semua busananya. Sudah menggunakan ini kan dia endek ya? Iya, sempat menggunakan endek juga. Sempat menggunakan endek dari situlah endek mulai bangkit dan mulai terkenal lagi. Terkenal lagi ya. Terus saya suka Christian Dior karena looknya yang feminim, klasik dan romantis. Jadi sama seperti karakter saya sebagai fashion design gitu, suka look yang feminim, girly, romantis gitu. Terus untuk di Indonesia, saya suka banget Ivan Gunawan. Super duper mega bintang. Iya, mega bintang. Bener. Terus Sebastian Gunawan. Ada Barli Asmara juga almarhum. Saya suka 3 rancangan-rancangan ini sama Anne Avanti juga. Untuk role model saya untuk kebaya. Feminim, bener. Ya. Feminim, romantis, kutur banget lah, pengerjaannya sangat istimewa. Jadi itu beberapa role model yang saya ingin menjadi seperti beliau gitu. Itu yang trigger ya. Terus membuat saya semangat gitu. Iya. Keren. Nah, jadi pasti sudah mulai ada beberapa proyek nih ke depannya. Ini udah menjelang 2024 loh. Iya, benar. Nah, pasti ada goals yang harus dicapai. Mungkin ada proyek-proyek yang untuk 2024 atau yang
penutup di tahun nih. akhir-akhir ini. Iya, biasanya kan begitu kan, Bener. banyak kan orderan biasanya ya. Iya. Apa tuh project-project ke depannya? Jadi project mungkin kita awali dari yang dekat-dekat dulu nih di akhir-akhir tahun ini. Jadi project yang paling dekat itu saya masih mempersiapkan koleksi saya untuk fashion show di acara grand opening. Jadi di sana ada Fashion Week. Jadi saya masih mempersiapkan itu untuk tanggal 9 Desember. Wah, Mahakara akan show digeber di situ ya. Ya, terus ya mungkin harapan untuk tahun depan semoga makin sukses, makin bisa melestarikan budaya juga lewat kain tenun, lewat karya-karya. Terus semoga lancarlah semuanya di tahun depan gitu. Ya, yang penting sudah ada project-project ya, Bener. sudah ada apa ya, sudah mulai merancang-rancang nih apa nih yang nanti akan jadi goal di 2024. Iya, paling semoga saya selaku UMKM selalu bisa memperkenalkan produk-produk saya sih untuk tahun depan, semoga lancar juga. Ada hal-hal baru mungkin dari karya-karyanya ya. Cuma kan nggak mungkin di-spill langsung. Iya, betul-betul agak penasaran. Jadi mungkin masyarakat di luar sana yang ingin menggunakan Mahakara boleh di mana, di pameran? Di pameran Bali Bangkit Art Center. Mungkin IG-nya kalau mungkin mereka pengen apa, lihat-lihat karya-karya dari TikTok atau IG? Oke, jadi saya punya IG, ada Krisna Gani. Di situ saya biasanya mempromosikan semua barang-barang saya dengan video-video yang ya bisa bilang cukup menarik mungkin. Terus untuk katalog, untuk baju-baju yang saya sudah pernah buat dan beberapa foto-foto bisa di Mahakara Official. Oh, berarti ya masyarakat bisa kepo-kepo ya di sana ya. Jadi kalau ingin secara fisik melihat bisa di pameran di Art Center. Nah, oke. Nah, jadi harapan kedepannya apa? Ini pamungkas nih, pertanyaan pamungkas nih. Harapan kedepannya apa? Dan mungkin ada pesan-pesan kepada para desainer-desainer muda di luar sana? Oke. Jadi harapan kedepannya itu semoga pemerintah selalu mendukung para UMKM untuk seperti contohnya terus mengadakan tempat untuk kita mempromosikan produk-produk kita, contohnya lewat pameran Bali Bangkit. Semoga pemerintah terus membantu kami di bidang tersebut agar para UMKM Bali punya pegangan, punya power untuk pada saat ini untuk memperkenalkan produk-produk yang emang original Bali. Terus harapan para desainer muda semoga makin aware terhadap kelestarian budaya, keaslian produk Bali, agar kita pasti bisa merancang sebuah busana agar terlihat lebih modern dan cocok bagi kita para muda-mudi mungkin yang ingin tampil stylish tapi tetap berlandaskan kebudayaan. Iya, gitu. betul. Apalagi terus sekarang, mungkin pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau yang mungkin punya kerabat, saudara yang punya keterbatasan dalam hal fisik ataupun apapun itu, jangan pernah kucilkan mereka. Kita yakin dan kita semua yakin manusia diciptakan dengan keistimewaannya masing-masing, dengan bakat yang luar biasa karena Tuhan menciptakan manusia penuh dengan kejutan dan takdir indah di baliknya. Jadi tetap semangat, tunjukkan karya-karya, jangan pernah malu menunjukkan karya kita, karena jika kita tidak tunjukkan, orang-orang tidak akan pernah tahu karya luar biasa yang kita buat. Jadi terus semangat dan terus berkarya. Iya, luar biasa. Waduh, sukses, matur Terima suksema kasih Krisna. sudah diundang di Bali Now. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan untuk bincang-bincang di Bali Now ya, Senang memperkenalkan sekali. produk dari Krisna Mahakara. Iya. Ya, semoga sukses Mahakara ke Terima depannya. kasih. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.